Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada materi geometri ruang. Dan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi dan jarak, titik, garis, dan bidang pada ruang. Adapun proyeksi yang akan kita bahas di sini yaitu proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, proyeksi garis pada garis, proyeksi garis pada bidang, dan proyeksi bidang pada bidang. Proyeksi titik pada garis. Diketahui titik A tidak pada garis G, maka proyeksi titik A pada garis G adalah titik potong garis H dengan garis G, di mana garis H tegak lurus dengan garis G dan H melalui A. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ilustrasikan. Misalnya kita memiliki garis G dan titik A. Maka proyeksi titik A pada garis G bisa kita tentukan dengan membuat garis H yang melalui A dan memotong tegak lurus garis G di titik A aksen. Maka proyeksi titik A pada garis G adalah titik A aksen. Selanjutnya, misalnya kita memiliki titik B terletak pada garis G, maka proyeksi titik B pada garis G adalah B aksen atau titik B itu sendiri. Karena ini terkait ruang, mari kita ilustrasikan menggunakan 3D grabber. Oke, kita buat 3 buah titik ya. Selanjutnya, kita geser salah satu titiknya dan kita membuat garis yang melalui 2 titik, melalui titik A dan B. Untuk menentukan proyeksi titik C pada garis AB, maka kita membuat sebuah garis yang melalui titik C dan tegak lurus garis AB. Perpendicular line kita pilih ya, perpendicular itu siku-siku. Kita pilih titik C dan garis AB. Sekaligus kita kasih titik baru di sini ya, titik D, yang merupakan perpotongan garis yang melalui C dengan garis AB. Oke, kita peroleh proyeksi titik C pada garis AB, yaitu titik D. Oke, ini ya. Bisa juga kita hilangkan terlebih dahulu garis CD-nya. Oke, ini kalau kita hilangkan garis CD-nya, proyeksi titik C pada garis G. Oke, kita lanjutkan pada proyeksi titik pada bidang. Proyeksi titik pada bidang. Diketahui titik A tidak terletak pada bidang B, maka proyeksi titik A pada bidang B adalah titik potong garis H dengan bidang P, di mana garis H memotong bidang P tegak lurus dan H melalui titik A. Oke, langsung saja kita ilustrasikan. Misalnya kita memiliki bidang P dan titik A. Maka proyeksi titik A pada bidang P bisa kita tentukan dengan membuat garis H yang melalui titik A dan memotong P tegak lurus. Dan titik potong garis H dan P kita misalkan sebagai A aksen. Maka A aksen itu adalah proyeksi titik A pada bidang P. Selanjutnya, jika kita memiliki titik B terletak pada bidang B, maka proyeksi titik B pada bidang B tidak lain adalah titik B itu sendiri. Agar visualisasi dari bentuk ruangnya terlihat, mari kita ilustrasikan menggunakan 3D grabber. Oke, untuk menentukan proyeksi titik pada bidang, kita buat sebuah titik baru. Satu saja dulu. Oke, titik ini kita arahkan ke arah vertikal. Titik A tidak terletak pada bidang abu-abu. Selanjutnya kita buat sebuah garis H atau sebuah garis yang melalui titik A tegak lurus bidang abu-abu. Pilih perpendicular line, tekan di titik A dan bidang abu-abu, di mana pada titik potongnya kita kasih titik baru di sini. Oke, sudah kita peroleh di sini. Titik B adalah proyeksi titik A pada bidang abu-abu. Garis AB-nya hanya sebagai garis bantu saja.
Kalau pada definisi tadi, dia adalah garis H. Oke, kita lanjutkan pada proyeksi garis pada garis. Proyeksi garis pada garis. Misalnya kita memiliki garis G dan ruas garis BA. Untuk menentukan proyeksi ruas garis BA pada garis G, konsep yang kita gunakan yaitu proyeksi titik pada garis. Di mana aplikasinya di sini yaitu dengan cara menentukan proyeksi dari titik ujung ruas garis BA. Misalnya kita tentukan proyeksi titik A pada garis G, kita peroleh A aksen. Proyeksi titik B pada garis G, kita peroleh B aksen. Sehingga kita peroleh proyeksi BA pada garis G adalah sebuah ruas garis B aksen A aksen. Oke ya, jadi ruas garis diproyeksikan hasilnya juga ruas garis. Selanjutnya kita ilustrasikan masih dengan ruas garis. Misalnya kita memiliki ruas garis CD. Itu kalau kita proyeksikan pada garis G, maka kita tentukan dengan proyeksi titik ujungnya. C kita proyeksikan pada garis G, kita peroleh C aksen. D kita proyeksikan pada garis G, diperoleh D aksen. Hasil proyeksi ruas garis CD pada garis G adalah ruas garis C aksen D aksen. Jadi proyeksi ruas garis pada garis berupa ruas garis. Oke, lebih umum lagi, kita proyeksikan suatu garis H pada garis G, di mana garis H memotong G pada titik G. Di sini kita membutuhkan dua buah titik yang dilalui oleh H, misalnya E dan F. Kalau untuk G itu hanya untuk menandai titik potong garis H dan G. Caranya kita proyeksikan titik E pada garis G, kita peroleh E aksen. Kita proyeksikan titik F pada G, kita peroleh F aksen. Selanjutnya kita buat garis yang melalui E aksen F aksen, diperoleh proyeksi dari garis H pada G, yang tidak lain adalah garis G itu sendiri. Oke, agar terlihat seperti dalam ruang, mari kita ilustrasikan menggunakan 3D Grabber. Oke teman-teman, untuk membuat ilustrasi proyeksi ruas garis pada garis lurus, maka di sini syaratnya ruas garis tersebut harus terletak sebidang dengan garis lurusnya. Oke ya, seperti pada ilustrasi yang menggunakan PowerPoint tadi. Oke, kita buat garis tegak lurus yang melalui ujung-ujung ruas garis. Kita tekan pada titik A dan garis lurusnya. Selanjutnya pada garis B juga kita kasih, pada titik B kita pilih, arahkan ke garis. Oke, selanjutnya kita buat titik baru pada titik potong ini. Maka di sini kita memiliki titik E sebagai proyeksi A pada garis CD dan titik F merupakan proyeksi titik B pada garis CD. Oke, jadi proyeksi AB pada CD adalah EF ya. Nah, kalau tanpa bantuan bidang yang berwarna biru itu, nanti kita akan susah melihat dia bersilangan atau terletak dalam satu bidang. Oke, misalnya saya hilangkan yang berwarna biru itu ya. Oke, itu dia. Ini bisa kita bolak-balik seperti ini. Jadi kalau tanpa bidang biru tadi, kita susah melihatnya apakah AB dan CD itu terletak sebidang atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan proyeksi garis pada bidang. Proyeksi garis pada bidang. Misalnya kita memiliki bidang P dan ruas garis BA. Untuk menentukan proyeksi ruas garis BA pada bidang P, konsep yang kita gunakan yaitu proyeksi titik pada bidang. Aplikasinya di sini yaitu dengan memproyeksikan titik ujung dari ruas garis BA. Titik A kita proyeksikan pada bidang P, kita peroleh A aksen. Titik B kita proyeksikan pada bidang P, kita peroleh B aksen. Sehingga proyeksi ruas garis BA itu berupa ruas garis yang terletak pada bidang P, yaitu B aksen A aksen. Misalnya kita memiliki ruas garis CD, di mana ujung C-nya terletak pada bidang P. Di sini proyeksi titik C pada bidang P adalah titik C itu sendiri, dan proyeksi titik D pada bidang P adalah D aksen. Itu bergerak bukan menunjukkan pergeseran ya,
hanya seolah-olah mengikuti gravitasi dari bidangnya gitu aja ya. Maka hasil proyeksi ruas garis CD pada bidang P juga berupa ruas garis, yaitu C aksen D aksen. Oke, agar terlihat lebih umum lagi, di sini kita ilustrasikan menggunakan garis. Misalnya kita memiliki garis H memotong bidang P pada titik G. Kita membutuhkan dua buah titik untuk menentukan proyeksinya pada bidang P, yaitu titik E dan titik F. Kita proyeksikan kedua titik tersebut. Titik E kita proyeksikan pada bidang P di proyek E aksen, dan titik F kita proyeksikan pada bidang P, kita peroleh F aksen. Selanjutnya kita buat garis lurus yang melalui F aksen E aksen dan pasti melalui titik G. Di sini menunjukkan bahwa proyeksi garis H pada bidang P itu berupa garis lurus juga. Agar ilustrasi ruangnya terlihat, maka mari kita ilustrasikan menggunakan 3D Grabber. Oke teman-teman, untuk mengilustrasikan proyeksi garis pada bidang, kita awali dengan proyeksi ruas garis pada bidang. Caranya, kita buat garis yang melalui ujung-ujung ruas garis dan tegak lurus bidang. Kita pilih perpendicular line, pilih titik A dan bidang berwarna abu-abu. Pilih titik B dan bidang berwarna abu-abu. Selanjutnya kita kasih titik potong garis yang baru kita buat tadi. Di sini kita memiliki proyeksi titik A pada bidang adalah titik C. Proyeksi titik B pada bidang adalah titik D. Sehingga CD ini adalah proyeksi ruas garis AB pada bidang. Oke, di sini misalnya kita memiliki garis, itu kita anggap garis G ya. Dia sejajar dengan bidang yang berwarna abu-abu. Maka untuk menentukan proyeksinya, kita pilih dua buah titik yang terletak pada garis. 1, 2. Oke, dia terletak pada garis ya. Selanjutnya kita tentukan garis yang melalui E dan D dan tegak lurus bidang. Perpendicular line titik E dan bidang, titik D dan bidang. Kita kasih titik pada titik potongnya ini dan ini. Kita peroleh di situ F dan G, di mana F proyeksi E pada bidang, G proyeksi D pada bidang. Maka bisa kita buat sebuah garis lurus yang melalui FG. Oke, dari sini bisa kita peroleh garis GF merupakan proyeksi dari garis ED pada bidang yang abu-abu. Selanjutnya, jika kita memiliki sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang, maka proyeksinya bukan merupakan garis, tetapi berupa titik. Oke ya. Oke, kita lanjutkan pada proyeksi bidang pada bidang. Proyeksi bidang pada bidang. Misalnya kita memiliki bidang P dan bangun datar segitiga ABC. Di sini konsep yang kita gunakan yaitu proyeksi titik pada bidang. Proyeksi segitiga ABC bisa kita tentukan dengan menentukan proyeksi dari titik sudutnya. Maka di sini kita proyeksikan titik A pada bidang P, misalnya A aksen. Proyeksi titik C pada bidang P, misalnya C aksen. Proyeksi titik B pada bidang P, misalnya B aksen. Sisi AC proyeksinya pada bidang P tidak lain adalah A aksen C aksen. Proyeksi AB pada bidang P adalah A aksen B aksen, dan BC pada P B aksen C aksen. Sehingga proyeksi segitiga ABC pada bidang P adalah segitiga A aksen B aksen C aksen. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ilustrasikan juga menggunakan 3D Grabber. Oke, untuk mengilustrasikan proyeksi bidang pada bidang, di sini kita ilustrasikan proyeksi bangun datar segitiga pada bidang abu-abu. Oke, langsung saja kita pilih titik perpendicular line C dengan bidang, titik B dengan bidang, titik A dengan bidang.
Selanjutnya kita kasih titik potong dengan bidangnya. Oke teman-teman, kita peroleh proyeksi C pada bidang adalah titik D, proyeksi A pada bidang adalah titik F, proyeksi B pada bidang adalah titik E. Sehingga kita tinggal membuat ruas garis D, F, E, F, D, E. Oke, ini hasil proyeksi ABC pada bidang datar. Segitiga, hasil proyeksinya juga berupa segitiga. Oke, ini kalau kita hilangkan garis bantu tegak lurusnya tadi ya. EFG adalah proyeksi ABC. Nanti teman-teman bisa mencoba membuatnya sendiri. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke jarak, titik, garis, dan bidang pada ruang. Jarak titik dengan garis. Misalnya kita memiliki titik A dan garis G. Untuk menentukan jarak titik A dan garis G, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menentukan proyeksi titik A pada garis G. Misalnya proyeksi A pada garis G adalah A aksen. Maka jarak antara titik A dan garis G tidak lain adalah panjang A aksen. Atau bisa kita tuliskan DAG sama dengan MA aksen. D di situ maksudnya adalah distance ya. Artinya jarak, dan M ini maksudnya adalah measure, artinya ukuran. Selanjutnya, misalnya kita memiliki titik B terletak pada garis G, maka proyeksi titik B pada garis G adalah titik B itu sendiri, sehingga jarak titik B dengan garis G itu sama dengan 0. Kita lanjutkan jarak titik dengan bidang. Misalnya kita memiliki titik A dan bidang B. Untuk menentukan jarak titik A dengan bidang B, maka kita harus menentukan proyeksi titik A pada bidang B. Misalnya, proyeksi titik A pada bidang B adalah A aksen. Maka, jarak titik A pada bidang B tidak lain adalah A aksen. Dan dapat kita tuliskan di situ distance A, B sama dengan M A aksen. Selanjutnya, jika kita memiliki titik B pada bidang B, maka jarak titik B pada bidang B bisa kita tentukan menggunakan proyeksinya dan bisa kita tuliskan jarak titik B dengan B itu sama saja jarak antara MBB aksen atau sama dengan 0 karena dia terletak pada bidangnya. Kita lanjutkan jarak garis dengan garis. Dua buah garis memiliki jarak jika dua buah garis tersebut saling sejajar dan saling bersilangan. Oke ya, jika berpotongan berarti dia jaraknya 0. Jika berhimpit dia jaraknya 0. Oke, langsung saja kita ke dua garis sejajar. Jarak dua garis sejajar. Misalnya kita memiliki garis G dan H saling sejajar. Bagaimana cara menentukan jarak garis H dan garis G? Caranya ambil sebarang titik pada salah satu garis. Misalnya, kita ambil titik A pada garis H. Selanjutnya, tentukan proyeksi titik A pada garis G. Kita peroleh A aksen misalnya di situ ya. Maka, jarak antara garis H dan garis G itu diwakili oleh panjangnya A aksen. Sehingga bisa dituliskan jarak antara garis H dan garis G sama dengan jarak antara titik A dan garis G. Dan bisa kita tuliskan MA aksen. Kita lanjutkan jarak garis dengan bidang. Syarat garis dengan bidang bisa kita tentukan jaraknya yaitu garis sejajar bidang. Misalnya kita memiliki garis G dan bidang B yang saling sejajar. Maka untuk menentukan jarak garis G dan bidang B itu bisa kita lakukan dengan cara mengambil sebarang titik pada garis G. Ingat, pada garisnya ya, misalnya titik A. Selanjutnya kita tentukan proyeksi titik A pada bidang B. Kita peroleh A aksen. Dan jarak garis G dengan bidang B itu diwakili oleh panjangnya A aksen. Atau bisa kita tuliskan di sini DGP sama dengan MA aksen. Jika garis G terletak pada bidang B, maka jarak garis G dan bidang B sama dengan 0.
Oke, kita lanjutkan. Jarak garis yang bersilangan. Kalau tadi sudah sejajar ya, sekarang yang bersilangan. Misalnya kita miliki garis G dan garis H saling bersilangan. Oke, untuk menentukan jarak kedua garis yang bersilangan ini, maka kita membutuhkan sebuah bidang datar yang melalui salah satu garis ya. Misalnya, bidang datar tersebut melalui garis H. Bidang P ini syaratnya harus sejajar dengan G. Selanjutnya kita pilih satu titik sembarang pada garis G, misalnya titik A. Selanjutnya tentukan proyeksi titik A pada bidang P, kita peroleh A aksen, sehingga jarak antara garis G dan garis H itu bisa kita nyatakan sebagai panjang dari AA aksen, atau bisa kita tulis di sini DGH sama dengan DGP sama dengan MAA aksen. Oke, kita lanjutkan. Jarak bidang dengan bidang. Oke, untuk menentukan jarak dua buah bidang yang saling sejajar, maka kita bisa memilih satu titik sembarang pada salah satu bidang. Misalnya, saya memilih titik A pada bidang B. Maka jarak antara mu dan B itu diwakili oleh jarak antara titik A dan bidang B. Sehingga kita harus menentukan proyeksi A pada bidang B terlebih dahulu. Misalnya proyeksinya adalah A aksen. Di sini jarak antara bidang mu dan bidang B diwakili oleh panjang A aksen. Bisa juga kita mengambil titik yang lain, misalnya ya titik B. Nanti kita proyeksikan pada P, diperoleh B aksen. Kita ambil sembarang titik C, proyeksikan pada bidang P, diperoleh C aksen. Kita bisa menggunakan salah satu titik saja ya, A saja, B saja, atau C saja. Tapi di sini karena saya menjelaskan, jadi saya kasih ilustrasi yang lebih banyak. Jadi panjang A aksen, C aksen, dan B aksen itu sama panjang karena mu dan P-nya sejajar. Oke teman-teman, demikian materi tentang proyeksi dan jarak pada ruang. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.